Jadi kurang lebih lumayan unik juga ya. Dari satu tempat tapi ada dua konsep yang berbeda. Moderas gitu. Jadi beberapa kaki-kaki dari meja dan kursi Udah mulai itu lapuk. udah mulai lapuk, dan akhirnya yang tadinya awalnya kayu semua sekarang mulai dari cat, terus furniture yang memang harus dibenerin, ya pasti kita benerin gitu. Itu satu bulan sekali. Betul. Jadi kurang lebih kalau dari kasat mata dari Taza ini berbeda lah dari tempat yang lainnya dari segi bangunan dan konstruksi. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah ya. Yang beliau pilih tuh nggak yang nggak yang udahlah mendingan ini aja gitu. Harganya murah tuh nggak gitu. Info dari warga Lampung, katanya di Bandar Lampung ada tempat yang instagramable. Katanya sih oke banget. Tapi itu kan kata orang. Yuk kita coba cek langsung, mulai dari konsepnya, materialnya, hingga layoutnya. Bener nggak sih sebagus itu? Yaudah yuk kita cek langsung tempatnya. Halo semuanya, balik lagi sama gue Rehan. Gua Meli. Buat yang baru tahu channel ini, saat ini kita sedang menjalani program mereview bangunan-bangunan yang menurut kita worth untuk dieksplor. Dan ini episode pertama series baru kita. Series di mana kita kunjungi lokasi, ngobrol dengan owner atau pengelola tempat, dan explore konsepnya dari A sampai Z. Ya mungkin bisa jadi referensi ataupun insight buat teman-teman yang nonton ya. Let's go! Lihat deh guys, dari luar aja konsepnya udah kelihatan kuat ya. Nah, mungkin kita bisa tanya-tanya lagi di dalam ya. Ini baru di depan doang. Katanya ada lagi di backyardnya yang nggak kalah cakepnya. Nanti kita coba cek ya. Yuk kita cek sekarang aja ke dalam. Yuk. Iya, barnya juga bagus, tempatnya di luar, ada tempat waitersnya juga, jadi tempat duduknya juga ada di depan sini, jadi kesannya juga luas banget tempatnya. Barnya juga oke banget sih kak, bener kata orang-orang. Kalau di sini tempatnya itu emang oke. Daripada tengok-tengok, mending kita langsung temuin aja orangnya. Oke. Halo, selamat pagi Kak Ade. Halo. Baik kak. Ada beberapa pertanyaan sih nih Kak Ade. Boleh. Mungkin dari kita, sebenarnya Taza Signature ini konsepnya ini seperti apa? Sebetulnya kan Taza itu ada dua ya, ada Taza Signature yang di depan sini sama Taza Backyard yang di belakang. Nah, kebetulan
mengusung konsepnya itu beda antara yang Taza Signature dengan yang Taza Backyard. Kalau Taza Signature ini memang dari awal itu dibuatnya konsepnya Skandinavian. Skandinavian. Nah, kalau yang di Backyard itu lebih ke konsep untuk fine dining gitu. Oh, fine dining. Betul. Kalau boleh tahu kenapa tuh Kak milih konsep seperti itu untuk di Taza Signature ini? Sebetulnya awalnya ketidaksengajaan, untuk sebetulnya sudah beberapa kali ganti konsep untuk yang di belakang, karena memang tadinya tuh Taza mau buka cabang awalnya, terus kebetulan tanah yang di belakang itu disewain, akhirnya kita pilih di belakang. Dan berangkat dari keluhan customer sebetulnya gitu, karena yang di depan sini kan untuk indoornya itu nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu besar ya. Nggak terlalu besar, jadi kalau misalkan hujan atau panas banyak customer yang nggak mau di outdoor gitu. Makanya kita buat di belakang itu konsepnya fine dining itu supaya customer tuh nyaman di indoor gitu. Jadi kurang lebih lumayan unik juga ya, dari satu tempat tapi ada dua konsep yang berbeda. Terus kira-kira bagian Taza mana sih yang mencerminkan bahwa konsep itu Taza banget gitu? Oke. Balik lagi ya, yang kayak aku bilang tadi kan ada dua, Signature dan Backyard. Sebetulnya yang menggambarkan ini tuh Taza banget, sebetulnya Taza yang Signature, karena dari namanya aja tuh udah signature gitu. Betul. Jadi awalnya orang-orang tahu juga tuh yang Taza Signature gitu, dan bahkan beberapa dari customer tuh menyangka bahwa Taza Backyard tuh di tempatnya tuh di tempat lain gitu, nggak sama di sini gitu. Oke, mungkin karena aku bukan orang konstruksi ya gitu, kebetulan memang just di Taza tuh sebagai manajer operasional aja gitu, jadi mungkin ada beberapa material yang memang aku tahu dan yang nggak aku tahu gitu. Untuk dari segi yang Taza Signature dan Backyard itu memang owner itu ngebuat bangunan ini tuh saklek, maksudnya pengen yang bagus gitu. Dari materialnya pun yang beliau pilih tuh nggak yang nggak yang udahlah mending yang ini aja gitu, harganya murah, itu enggak gitu. Kayak misalkan ada beberapa besi-besi Habim ini yang dipakai, bahkan di belakang juga tuh dipakai pakai besi Habim supaya bangunannya tuh kokoh gitu. Jadi nggak asal pilih gitu lah soal material. Tapi kalau untuk bicara soal material, kira-kira ada kesulitan nggak sih secara pemilihan material atau perawatan material, apalagi di area outdoor seperti ini? Oke. Kalau perawatan material kayak outdoor yang kayak gini tuh paling ini nih, meja-meja, kursi yang memang dibuat dari kayu gitu. Awalnya memang termasuk meja yang ini tuh udah direvisi beberapa kali, bahkan sudah sampai di Taza pada awal itu sempat dibalikin lagi ke si tukangnya gitu untuk dibenerin lagi, karena memang harus itu tadi yang kataku tadi harus kokoh gitu. Bahkan ini pun sebetulnya karena ini kalau misalkan hujan di outdoor ini tuh suka kerendam air, apalagi kalau deras gitu. Jadi beberapa kaki-kaki dari meja dan kursi ini tuh udah mulai lapuk, dan akhirnya yang tadinya awalnya kayu semua sekarang beberapa dari table yang di sini tuh kakinya diganti pakai besi gitu. Cuman disamarin aja supaya nggak kelihatan gitu. Kalau untuk dari KAD, menurut KAD itu apa yang membedakan Taza Signature ini dari kafe-kafe lainnya? Oke. Dari segi konstruksi mungkin yang ngebedain ya, bangunan deh gitu ya, mungkin yang ngebedain dari Taza dan kafe lain. Sebetulnya aku juga nggak begitu paham kafe lain gimana, cuman yang jelas kalau Taza itu 1 bulan sekali pasti maintenance bangunan, mulai dari cat, terus furniture yang memang harus dibenerin ya pasti kita benerin gitu. Bahkan 1 bulan sekali. Betul, bahkan sebelum 1 bulan sekali kalau misalkan memang ada furniture atau titik-titik bangunan yang rusak pasti langsung dibenerin. Mungkin itu yang ngebuat beda antara Taza dan tempat yang lain. Tapi balik lagi ya, aku nggak begitu paham juga untuk konstruksi di kafe-kafe lain itu seperti apa. Tapi yang Taza punya tuh seperti itu gitu. Jadi kurang lebih kalau dari kasat mata dari Taza ini berbeda lah dari tempat yang lain ya, dari segi bangunan dan konstruksi. Insya Allah ya. gitu.
Nah, jadi pada tahu kan kenapa banyak banget orang-orang yang suka dengan Taza Signature ini. Nah, kalau menurut gue juga, tempat ini nih satu tempat tapi ada dua konsep yang berbeda. Yang seperti Ade bilang tadi, ada signature dan backyard. Dari sisi layouting pun berbeda karena mengusung tema yang berbeda juga. Dari segi nama berbeda, habis dari segi material juga pun berbeda. Jadi overall kurang lebih gue setuju dengan pendapat dari Ade karena tempat ini berbeda dengan yang lain. Karena dari segi layout, dari segi konstruksi, dari segi material pun pemilihannya itu berbeda dengan tempat yang lain. Oke, terima kasih banyak nih buat Kak Ade udah kasih kesempatan. Sama-sama. Kita udah nge-review tempat sebagus ini. Kita udah diterima di Taza Signature dan Backyard. Terima kasih banyak buat Kak Ade. Terima kasih kembali. Lain kali kita bakal main Semoga lagi. bisa ketemu di tempat yang lain. Oke semuanya, kita sekarang sudah selesai di review dari Taza Signature. Dan ini episode pertama kita di Room Tour. Dan masih banyak tempat yang akan kita review dan kita bongkar konsepnya. Kalau kalian punya rekomendasi tempat untuk kita review, mulai dari bangunan, kafe, ataupun apapun itu, drop di komen ya. Komen terbanyak akan kita review selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Itu Perumantara. Bye-bye!